Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ameliawati dengan NIM 23220015. Di samping saya ada Putriani dengan NIM 23220010. Di sini kami ingin meneliti tentang Museum Nasional Sejarah Alam Indonesia. Dan ada apa di dalamnya? Tetap tonton sampai habis. Kali ini kita lagi jalan-jalan ke museum. Tempat ini penuh cerita menarik dan peninggalan sejarah. Yuk kita jelajahi bareng untuk tahu lebih banyak tentang masa lalu yang mungkin gak pernah kepikiran sebelumnya. Setiap sudut di museum ini punya cerita seru yang siap buat kita jelajahi. Kebun Raya Bogor didirikan pada tahun 1817. Seorang ahli botani asal Belanda dengan tujuan untuk penelitian dan koleksi tanaman. Nah, di sini teman-teman, saya ingin menjelaskan tentang Museum Nasional Sejarah Alam Indonesia yang disebut dengan MUNASI. Nah, disebut dengan MUNASI ini adalah memperkenalkan kekuasaan alam seluruh Indonesia yang sangat luar biasa. Di sini teman-teman, saya ingin menjelaskan tentang sejarah singkat dari MUNASI itu apa. Dulunya itu bernama Museum Etnografi Indonesia pada tahun 1962 oleh Profesor Sarwono Prawiharjo. Jadi itu apa sih perkembangannya museum ini? Jadi itu sebelum itu tuh dikembangkan oleh Dinamika pada tahun 2016. Nah, tujuannya apa? Tujuannya itu adalah museumnya itu melestarikan kebudayaan hayati Indonesia dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya lingkungan terdahulu itu. Oke? Nah, di samping saya ada perahu layar yang dari Pelabuhan Ratu, Sukabumi, Jawa Barat pada tahun 1980 dan fungsinya itu digunakan oleh masyarakat nelayan untuk menangkap ikan di laut di Teluk Pelabuhan Ratu. Nah, di sini saya ingin menjelaskan tentang masa prakehidupan sebelum manusia modern itu apa. Teman-teman bisa dilihat ini masa dulu sebelum kita lahir, sebelum dalam kandungan itu kayak gini ya. Jadi dalam bumi itu terpendam berbagai jenis makhluk hidup yang mampu menggambarkan sejarah perkembangan isi bumi ini. Nah, ada masa pemulihan di mana proses evaluasi berlangsung selama juta-jutaan, diperkirakan 4,5 juta nih. Harus teman-teman lihat di sini banyak banget. Di sini kita bisa lihat koleksi biologi yang keren, mulai dari flora hingga fauna. Di Museum Sejarah Nasional Alam Indonesia ini ada tentang koleksi herbarium tertua. Jadi pada tahun 1802 sampai 1818, yang dimana ada tempat-tempat koleksinya itu ada alat pengangkut spesium pada tahun 1930, yang dimana ada lagi ada yang akan sasa kayu, tali pengikat atau denyeseng aluminium, bergelombang dan keraton pengekspres. Ini ada bantal pasir yang berisi pasir yang digunakan menekankan mengekspres spesifis tumbuhan agar rata dan lebih rekat. Selanjutnya, begitu masuk, langsung kelihatan koleksi tentang rempah, obat-obat tradisional, dan pohon-pohon yang punya manfaat besar buat kehidupan kita. Di sini, kita bisa lihat koleksi kayu yang nunjukin pemanfaatan kayu dari zaman dahulu. Kita bisa lihat pemanfaatan rempah-rempah dari obat sampai bumbu masak. Dan di sini juga ada alat kerajinan tangan yang bisa kita lihat. Selanjutnya lukisan rumah tradisional dan patung di sini disebut patung budaya yang menggambarkan kehidupan suku Indonesia. Karena di sini ada 2 lantai, ayo kita lanjut jelajahi lantai 1. Ada apa aja sih benda-benda menarik yang bisa kita temuin di museum ini. Selanjutnya bisa kita lihat keunikan rumah terbuat dari kayu. Dan di sini ada honai yang merupakan rumah tradisional masyarakat Papua. Saung ini berbentuk keindahan zaman dulu. Golok ini senjata tradisional Indonesia. Ini angklung, alat musik bambu tradisional. Lihat rempah dalam toples dan bahan di piring bambu. Selanjutnya, gambaran jamu gendong, jamu tradisional yang dijual di gendong. Selanjutnya, ada alat-alat kerajinan pada zaman dahulu dan bentuk-bentuk batu yang unik. Baik, di sini bisa kita lihat terdapat tanaman herbal yang bisa digunakan untuk kecantikan. Nah, bagaimana teman-teman? Apa kalian semua tertarik untuk berkunjung di Museum Nasional Sejarah Alam Indonesia? Mungkin cukup sekian dari perjalanan kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.